Oke, sebelum membuat resraving, di sini saya akan memberikan informasi tambahan mengenai stok yang kita buat tadi. Di atas setup di sini terdapat stok. Ketika teman-teman klik 2 kali, di sini teman-teman akan mengetahui material apa yang digunakan pada simulasi raw material di sini, dan pada produk saya di sini sudah terbaca saat import partnya tadi, yaitu menggunakan material aluminium di sini, dan teman-teman bisa merubah materialnya dengan cara klik material di sini. Kemudian teman-teman pilih material yang sesuai dengan raw material yang benar-benar teman-teman gunakan nantinya. Karena di sini tidak ada perubahan, saya akan tetapkan menggunakan ini material aluminium dan klik OK. Untuk program roughing yang pertama, kita masukkan dulu ke stok model. Nah, stok model ini akan menyimpan hasil dari stok yang sudah di machining dengan program roughing yang pertama. Jadi untuk program selanjutnya akan mereferensi stok yang sudah terbentuk. Jadi tidak mulai dari awal lagi, tidak mulai dari titik 0 di sini dengan pemakanan yang kosong. Jadi kita perlu memasukkan ke dalam stok model hasil dari pemakanan pada program yang terakhir kali. Jadi dengan cara klik kanan, kemudian add stock model, kemudian kita namai di sini core machining misalkan. Kemudian create stock model from. Nah, di sini kita akan membuat stock modelnya berdasarkan apa? Nah, berdasarkan operation result di sini. Jadi berdasarkan hasil dari operasi. Operasi yang mana? Operasi yang roughing program yang awal. Dan di sini baru ada satu program yang bisa kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga di sini akan muncul stock model core machining. Nah, jadi untuk kita melanjutkan pemakanan pada resraving nanti, dia tidak memulai dari titik 0 stok yang masih kotak belum dilakukan machining, namun dia akan mereferensi hasil pemakanan dari program sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat program untuk resraving. Di sini pastikan teman-teman menyeleksi pada setup roughing agar program yang kita buat masuk ke dalam setup roughing ini. Kemudian teman-teman klik fitur, kita akan menggunakan workflow yang sama seperti sebelumnya, surface milling, kemudian kita seleksi seluruh permukaannya, kita tambahkan dan kita buang area yang tidak kita perlukan untuk machining. Delete, next, kemudian single operation. Yang roughing strategis, Z level, klik next. 3D pocket, holder collision, jangan lupa untuk dicentang untuk faktor keamanan agar program yang kita buat dapat mereferensi posisi dan bentuk dari holder yang kita gunakan, sehingga akan meminimalisir adanya tabrakan antara holder dengan material. Kemudian kita klik next lagi, kemudian kita gunakan tools yang lebih kecil dari sebelumnya, yaitu tools dengan diameter 12, namun kita akan gunakan panjang cutternya sama. Jadi kita klik opsi yang kedua, kemudian next. Kita akan mereferensi tools yang sebelumnya kita gunakan, yaitu di 14 ini, untuk cutter lengthnya sebesar 28,5 dan expose-nya sebesar 42,6. Jadi kita akan lakukan custom di sini. Kita klik 2 kali. Kemudian cutter length-nya kita rubah sama seperti yang 14, yang diameter 14 sebesar 28,58. Untuk expose length-nya juga kita gunakan angka yang sama, 42,6. Kita klik apply untuk melihat perubahannya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK.
kemudian klik yes, lalu klik next. Parameter saya menggunakan yang direkomendasi oleh software, kemudian klik next dan klik finish. Kemudian kita pergi ke operation roughnya, bagian rough, kemudian bagian milling di sini. Sebelumnya kita ke Z levelnya dulu. Ke pengaturan alur pemakanannya dulu, kemudian kita pergi ke stok. Nah, di sini kita akan menggunakan referensi dari hasil pemakanan program sebelumnya. Kita centang yang stok model, kemudian kita pilih yang core machining, di sini sudah betul, dan programnya program yang diameter 14 di sini. Kemudian kita bisa klik apply. Kemudian kita ke rough di sini, ke tab milling, kemudian Z incrementnya untuk rest roughing kita gunakan lebih kecil dari sebelumnya, yaitu 1 mili. Kita klik set. Kemudian untuk finish allowance-nya kita akan sisakan sebanyak 0,5 mili. Kita klik set dan klik apply, lalu OK. Kemudian kita akan melakukan simulasi untuk mengkalkulasi hasil dari hasil dari program yang kita buat. Kita di sini menggunakan yang 3D. Kita bisa gunakan show holder di sini. Teman-teman bisa klik show holder, kemudian klik play untuk mengkalkulasi programnya. Nah, untuk rest roughing yang kedua, dia tidak mulai dari tengah, tidak seperti roughing yang pertama tadi, karena di sini dia mereferensi bentuk stok hasil dari machining yang pertama, seperti itu. Jadi tidak ada gerakan pemakanan yang kosong. Oke, kita bisa percepat untuk melihat prosesnya saja. Nah, ini adalah stok atau raw material hasil pemakanan rest roughing yang kedua. Jadi kita harus masukkan program ini ke dalam stok di sini agar proses selanjutnya yang semi finish dapat melanjutkan stok dari hasil pemakanan sebelumnya. Jadi di sini kita akan menamainya dengan rest roughing, rest R misalkan, kemudian penggunaan nmil 12, kemudian klik OK. Selanjutnya kita masukkan dulu hasil stok dari program rest roughing ini ke dalam stok model. Kita klik 2 kali, kemudian untuk rest roughingnya kita tambahkan. Nah, kita klik OK. Kita simpan stoknya tadi. Lalu di sini kita bisa lanjut untuk membuat program yang semi finish. Jadi di sini pastikan dulu teman-teman menyeleksi setup semi finishnya. Kemudian kita ke fitur, kita gunakan surface milling sama, kemudian kita pilih seluruh permukaannya, kita tambahkan, dan kita buang permukaan yang tidak diperlukan. Delete, klik next, kemudian single operation, klik next. Untuk semi finish yang pertama kita akan gunakan yang roughing strategis, yang Z level sama, kemudian klik next. Lalu untuk opsi pergerakannya kita coba untuk menggunakan yang continuous spiral di sini. Ini pergerakannya kita bedakan. Kemudian 3D pocket dan holder collision kita cek, kita klik next. Lalu untuk semi finish di sini saya akan menggunakan diameter yang lebih kecil lagi dari sebelumnya. Opsi kedua kita next. Lalu kita gunakan yang diameter 8 di sini. Kita klik 2 kali. Kita custom dulu. Untuk panjang cutternya sama dengan sebelumnya, yaitu 28,58 dan expose-nya sebesar 42,6.
Nah, di sini untuk kustomisasi ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan tools yang ada di software ini dengan tools yang ada di mesin CNC yang sebenarnya. Jadi teman-teman bisa melakukan custom ini berdasarkan tools yang ada pada mesin CNC yang sebenarnya itu panjangnya berapa, kayak gitu. Dan itu akan lebih efektif untuk simulasi yang teman-teman gunakan. Jadi teman-teman perlu untuk konsultasi atau tanya-tanya dulu dengan operator CNC-nya untuk tools yang ada di lab itu ukurannya seberapa, seperti itu. Jadi teman-teman menyeting ini dengan efektif. Kita klik OK. Karena ini hanya sebagai contoh simulasi saja, teman-teman fokusnya pada workflow-nya atau proses pembuatan programnya, gitu. Kemudian kita klik next di sini. Parameter saya gunakan yang rekomendasi. Kemudian klik finish. Di sini kita pergi ke operation Z level dulu. Untuk stoknya kita gunakan yang stok model hasil machining yang terakhir kali, yaitu ResRaving Nmil 12 di sini. Nah, kita klik apply. Kemudian kita ke bawah lagi ke rough, kemudian ke milling. Untuk depth of cut-nya di sini kita menggunakan 0,5. Semi finish kita set. Kemudian finish allowance-nya di sini kita sisakan 0,3 mili. Kita klik set. Kita klik apply dan OK. Oke, kita akan melakukan simulasi pada program yang semi finish. Di sini kita rubah dulu namanya menjadi semi F dengan penggunaan Nmil diameter 8. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada keseluruhan programnya dari raving ke semi finish. Kita klik play di sini. Nah, di sini yang jalan adalah dari raving yang pertama dengan Nmil 14. Kita bisa percepat prosesnya. Nah, kemudian lanjut ke ResRaving yang kedua, yaitu dengan Nmil 12. Kita percepat juga prosesnya dan melanjutkan ke semi finish. Nah, di sini semi finishnya tidak akan melakukan pemakanan kosong karena sudah mereferensi stok hasil dari pemakanan terakhir kali. Jadi kita percepat saja untuk melihat prosesnya. Nah, di sini holdernya tidak terjadi tabrakan dengan raw materialnya ya. Jadi aman programnya. Selanjutnya kita bisa ke result, kemudian use result as starting point. Jadi kita nanti saat melakukan simulasi, maksudnya di sini adalah kita menyimpan hasil simulasi yang sudah kita lakukan barusan, karena di sini sudah tercipta NC code-nya, sudah tercoding sendiri oleh softwarenya NC code-nya. Jadi di sini kita bisa save use result as starting point. Dan nanti saat kita melakukan proses simulasi pada program selanjutnya, kita akan melanjutkan dari tampilan ini seperti itu. Kemudian kita stop dulu simulasinya.